Oke. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suaranya udah masuk? Sudah. Masuk, Ya, Mas. resen dulu lah. Oh, Ya, gitu. saya mau tanya, Mas. Saya Fauzan Hanif dari MAN 1 Boyolali. Ini mau konsultasi Satu bareng, Mas. ya, terkait perpustakaan digital melalui Slim. Oke. Kalau proses uploading tadi saya sudah melaksanakan. Tapi gini, Mas, untuk membedakan antara perpustakaan digital yang sudah diupload sama koleksi yang lainnya itu tandanya apa ya? Karena kalau saya upload koleksi yang sudah digitalisasi sama koleksi yang belum digitalisasi itu kok nggak ada bedanya gitu ya? Apa bisa menambah menu mungkin di opak koleksi yang sudah digitalisasi atau gimana gitu ya? Jadi supaya bisa dibedakan koleksi yang sudah digital sama koleksi yang belum. Karena saya upload di sini itu nggak ada bedanya gitu loh. Oh, oke. Jadi gini Pak Hanif ya, untuk membedakan apakah koleksinya itu koleksi fisik atau koleksi digital, sebetulnya ada beberapa metode. Yang pertama itu pada bagian GMD-nya. Kalau GMD buku fisik biasanya itu keterangannya berupa teks. Kalau buku elektronik atau e-book harusnya nanti pada bagian GMD-nya harus dirubah ke dalam e-book. Itu nanti akan membedakan pada bagian GMD-nya. Terus bisa juga dibedakan pada bagian klasifikasi. Jadi klasifikasi pada bagian nomor panggil terutama, itu kan tadi ada keterangan yang SR, ada yang RF, di situ juga bisa ditambahkan juga untuk membedakan, oh ini adalah koleksi e-book, katakanlah seperti itu, nanti di depannya ditambah kode EB atau lain sebagainya yang menunjukkan bahwa itu koleksi e-book, itu juga bisa pada bagian nomor panggil. Terus bisa juga pada bagian judul, itu misal ditambahkan sendiri. Misal nih, ada buku judulnya matematika. Ada satu judul lagi matematika, sama-sama judulnya matematika, cuman yang satu e-book, yang satu buku fisik. Nah, yang buku e-book itu pada bagian judulnya itu ditambahkan dalam kurung e-book, itu juga boleh. Untuk membedakan dan juga untuk memudahkan pustakawan bahwa oh ini bukunya itu elektronik atau e-book seperti itu. Biasanya yang kami gunakan untuk membedakan buku biasa dan buku e-book itu seperti itu. Dari keterangan di judul, kemudian bagian GMD itu yang paling pengaruh, sama bagian nomor panggil. Itu untuk membedakannya. Nah, terus bisa juga pada bagian yang tadi, bagian opak yang halaman awal yang tadi dicontohkan Mas Oyis, itu antara buku e-book sama buku fisik. Kalau buku fisik kan biasanya nggak ada e-booknya dan hanya berupa data bibliografinya. Sedangkan kalau buku e-book itu kan nanti di bagian di dalamnya kan ada PDF-nya juga. Nah, bagian PDF atau lampiran ini itu juga bisa jadi salah satu tanda. Kalau yang di bagian lampirannya ini ada berkasnya, bisa dipastikan itu adalah koleksi e-book. Tapi kalau yang bagian lampiran ini kosong, ada kemungkinan dia berupa buku fisik. Seperti itu. Ulangi, Mas. Tolong ulangi yang tadi, yang untuk membedakan fisik dan buku tadi. Oke. Saya ulangi lagi ya. Jadi untuk membedakan buku fisik dan juga buku e-book, yang pertama bisa dari keterangan judul. Di dalam judulnya, di saat menambahkan bibliografi baru, itu bisa ditambahkan keterangan e-book. Dalam kurung e-book seperti itu boleh. Terus yang kedua itu pada bagian GMD, atau GMD itu kan kayak semacam bentuk koleksinya ya. Biasanya kan yang umum itu kan berupa teks. Nah, yang teks ini harus dirubah dulu ke dalam e-book. Itu bisa. Terus yang ketiga itu pada bagian nomor panggil, itu ditambah keterangan kode e-book. Itu bisa.
Terus yang keempat itu pada bagian opak, yang bagian lampiran itu bisa dicek ada PDF-nya atau enggak. Kalau PDF berarti dia e-book, kalau enggak ada PDF-nya kemungkinan besar dia bukunya fisik. Seperti itu, Pak. Oke. Ada yang mau bertanya lagi mungkin dari teman-teman? Kalau untuk e-book itu ada apa jenisnya klasifikasi khusus enggak? Metode klasifikasi khusus untuk e-book itu enggak? Atau disamakan dengan klasifikasi buku fisik biasa? Jadi ya kan misal kita punya koleksi digital nih, tapi di fisik nggak ada. Nah itu apakah nanti nomor induknya dan juga klasifikasinya itu disamakan dengan buku fisik atau bagaimana? Itu sebetulnya opsional ya. Kalau misalkan mau mengikuti aturan fixnya itu ada yang namanya buku RDA. RDA ini adalah klasifikasi atau pedoman pengkatalogisasian untuk buku-buku format elektronik. Nah, namun kalau sekiranya bingung karena RDA ini kan masih jarang dipelajari ya, teman. Kebanyakan di perpustakaan di kampus-kampus yang dipelajari untuk katalogisasinya adalah menggunakan pedoman buku AACR atau Anglo American Cataloging Rules. Ya, lebih simpelnya karena mungkin kita sudah terbiasa dengan AACR, kita bisa menggunakan pedoman katalogisasi AACR untuk pedoman katalogisasinya. Terus kemudian pertanyaannya bisa diulangi lagi? Pertanyaannya tadi, Oh, kalau kita biasanya kan pengklasifikasiannya ya? Ya, pengklasifikasiannya untuk yang buku non fisik itu apakah sama dengan buku fisik itu loh? Atau Oh ya, ada aturan tersendiri? kalau kita ngikut pada aturan AACR sebetulnya sama. Yang membedakan nanti adalah pada bagian CMD-nya. Dari CMD teks dirubah ke dalam e-book. Sebetulnya koleksi perpustakaan itu kan nggak hanya buku dan juga e-book saja. Misal ada peta, ada map, ada CD. Proses penginputan dan pengklasifikasiannya sebetulnya sama. Nanti yang membedakan itu adalah pada CMD. Seperti itu biasanya. Oh ya. Nah, CMD nanti kaitannya itu dengan subjeknya. Jadi nanti CMD akan disinkronkan dengan subjek. Seperti itu. Jadi pas nanti saat saat filter koleksi untuk mengetahui jumlah koleksi biasanya kan ada berdasarkan CMD. Nah, dari situ nanti juga ketahuan, oh koleksi e-book ada sekian, koleksi buku ada sekian, koleksi peta atau map atau global ada sekian, itu juga bisa sebetulnya. Oke, ada yang lain? Ya, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman? Oke, kalau nggak ada, mengingat waktu ya, sebetulnya sebelum kami tutup, ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua bahwa benar bahwa topik yang kita angkat pada pagi hari ini adalah perpustakaan digital, yang mana perpustakaan ini adalah bisa dibilang perpustakaan futuristik. Namun, secanggih apapun perpustakaan digital, maka ya dia tidak lepas dari yang namanya sebuah tools. Perpustakaan digital ini pada hakikatnya dia hanya berupa perangkat atau berupa media seperti itu. Untuk bisa menghidupkan perangkat ini, maka butuh yang namanya ruh. Ruhnya dari perpustakaan digital ini, ya pada akhirnya apa berupa budaya literasi. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Bapak dan Ibu adalah, apakah kalau misal perpustakaan digital kita sudah ada, perpustakaan di sekolah kita sudah digital, kemudian perpustakaan itu akan hidup, akan memberikan dampak yang positif, yang bermanfaat kepada kita semua? Apakah itu bisa menjadi jaminan? Kan belum tentu ya, karena lagi-lagi kita
memberdayakan perpustakaan, kita memberdayakan SLIM, kita memaksimalkan penggunaan perpustakaan, pada hakikatnya tidak lepas dari yang namanya menumbuhkan budaya literasi. Nah, untuk menumbuhkan budaya literasi, caranya bagaimana sih? Nah, Ya, betul. untuk menjelaskan pada kesempatan pagi menjelang siang ini, kebetulan ada salah satu mentor saya, beliau Mas Tafsir. Nah, beliau inilah yang salah satu mentor saya dan juga salah satu rekan yang menginspirasi saya untuk selalu bergerak dan berjuang di dunia perpustakaan, untuk selalu menumbuhkan jiwa literasi pada teman-teman pustakawan dan juga perpustakaan yang ada di Indonesia. Untuk selanjutnya, mungkin dari Mas Tafsir bisa memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana cara menumbuhkan literasi pada sekolah kita, pada diri kita sendiri, dan mungkin pada lingkungan keluarga kita. Kepada Mas Tafsir, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo.